Hai teman-teman, perkenalkan saya Lutfia Dea Safira, mahasiswa jurusan Gizi di Poltekkes Kemenkes Semarang dengan NIM P1337431220069 dari kelas reguler B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemeriksaan kualitas air sebagai tugas mikrobiologi pangan. Di resume ini, saya mengutip dari dua sumber. Yang pertama, laporan praktikum mikrobiologi lingkungan uji kualitas air dengan metode MPN oleh Muhammad Ridho Puryagustama, Universitas Jambi. Dan yang kedua, jurnal oleh Fatoni Afif, Erli, dan Endrinaldi tahun 2014 dengan judul Identifikasi Bakteri E. coli pada air minum isi ulang yang diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Padang Selatan. Air merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Kadar air tubuh manusia mencapai 68% dan untuk tetap hidup, kadar air dalam tubuh harus dipertahankan. Kebutuhan air minum setiap orang bervariasi mulai dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat badan dan aktivitasnya. Agar tetap sehat, air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis. Masalah utama yang harus dihadapi dalam pengolahan air ialah semakin tingginya tingkat pencemaran air, baik pencemaran yang berasal dari air limbah rumah tangga maupun limbah industri, sehingga upaya-upaya baru terus dilakukan untuk mendapatkan sumber air, khususnya untuk pemenuhan akan air minum yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaannya, air minum isi ulang rentan terhadap kontaminasi dari berbagai mikroorganisme, terutama bakteri coliform. Semakin tingginya tingkat kontaminasi bakteri coliform, maka semakin tinggi pula risiko kehadiran bakteri-bakteri patogen lain yang biasa hidup dalam kotoran manusia dan juga hewan. Salah satu contoh bakteri patogennya ialah bakteri E. coli. Bakteri ini ialah bakteri yang menyebabkan gejala diare, demam, kram perut, dan muntah-muntah. Untuk menguji kualitas air dengan indikator coliform dari sampel air dan menentukan ada tidaknya bakteri coliform dalam sampel air, maka dilakukan 3 uji. Yang pertama, uji penduga atau presumptive test. Yang kedua, uji penegasan atau confirm test. Dan yang ketiga, uji pelengkap atau complete test. Untuk melakukan uji kualitas air, alat yang digunakan yang pertama, botol dengan volume 100 ml, LAF, laminar airflow, tabung reaksi kecil, tabung Durham, vortex, gelas ukur 10 ml, pipet ukur, lampu spiritus, inkubator, dan rak tabung reaksi. Untuk bahannya, sampel air minum, aquade steril, medium GL, kaldu laktos, medium PGLB, Brilliant Green Lactose Pale Broth, medium MCA, make kangki agar, alkohol 70%, Lysol, sabun cuci, korok api, dan lap. Prosedur kerjanya yang pertama, tes pendugaan. Pertama-tama, menyediakan 100 ml sampel air minum yang akan diperiksa, menyiapkan juga 3 buah tabung reaksi berisi 9 ml aquade steril dan 9 buah tabung reaksi berisi tabung Durham yang telah diisi 3 ml medium kaldu laktos. Lalu secara aseptik menginokulasikan 1 ml sampel air minum ke dalam tabung reaksi berisi 9 ml aquade steril, lalu mengocok tabung tersebut sehingga diperoleh pengenceran sebesar 10⁻⁻⁴. Lalu melakukan pengenceran dengan cara yang sama dan menyiapkan 9 tabung reaksi berisi medium kaldu laktos, memberi kode A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3, memasukkan 1 ml sampel dengan pengenceran 10⁻⁴ ke dalam tabung A1, A2, A3, memasukkan 1 ml sampel dengan pengenceran 10⁻2 ke dalam tabung B1, B2, B3,
Memasukkan 1 mili sampel dengan pengenceran 10 pangkat 3 ke dalam tabung C1, C2, dan C3. Lalu menginkubasikan semua tabung reaksi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Lalu jika timbul gas dalam tabung Durham pada bagian dasar, maka melakukan tes penegasan. Jika tidak ada gas, menunggu 1 kali 24 jam. Berikutnya, jika tetap tidak ada gas, maka sampel air minum tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut. Yang kedua adalah tes penegasan. Melakukan inokulasi air minum yang menghasilkan gas pada tes pendugaan, memperlakukan seperti pada tes pendugaan, tetapi medium yang digunakan ialah BGLB atau Brilliant Green Lactose Bilbrot sebanyak 9 tabung reaksi masing-masing 3 mili. Lalu memasukkan semua tabung reaksi tersebut ke dalam inkubator pada suhu 44 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Jika terdapat gas pada bagian dasar tabung Durham, berarti dalam sampel air minum terdapat bakteri coliform fecal. Jika tidak ada gas, maka menunggu 2 kali 24 jam. Jika ada gas, berarti sampel air tersebut mengandung bakteri coliform fecal. Untuk mengetahui nilai MPN bakteri coliform yang terkandung dalam sampel air minum, kita dapat melihat dalam tabel MPN dan menghitung nilai MPN coliform berdasarkan rumus. Lalu tes kepastian. Menginokulasikan 0,1 mili sampel air minum pada masing-masing tingkat pengenceran pada medium McConkie agar atau MCA. Kemudian inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Lalu mengamati koloni bakteri yang tumbuh pada permukaan medium. Koloni yang berwarna merah merupakan koloni bakteri yang memfermentasikan laktos. Sedang koloni yang tidak berwarna merah merupakan koloni bakteri yang tidak memfermentasikan laktos. Lalu menghitung jumlah koloni bakteri kedua kelompok bakteri ini berdasarkan tingkat pengenceran, lalu hitung ratanya. Kesimpulan pengamatan uji kualitas air kali ini digunakan metode MPN, di mana metode ini terdiri atas 3 tahap, yaitu uji pendugaan, uji penegasan, dan uji penguatan. Uji tahap pertama, pendugaan, menggambarkan keberadaan coliform masih dalam tingkat probabilitas rendah atau masih dalam dugaan. Uji ini mendeteksi sifat fermentatif coliform dalam sampel. Karena beberapa jenis bakteri selain coliform juga memiliki sifat fermentatif. Diperlukan uji konfirmasi untuk mengetes kembali adanya coliform dengan bantuan medium selektif diferensial. Uji kelengkapan kembali meyakinkan hasil uji tes konfirmasi dengan mendeteksi sifat fermentatif dan pengamatan mikroskop terhadap ciri-ciri coliform, berbentuk batang, gram negatif, dan tidak berspor. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.